Selamat bertemu kembali dengan Ibu Betty Duana Yulia Astuti yang masih mengajar bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula unsur cerita yang sifatnya rekaan atau mitos. Adapun struktur teks cerita sejarah ada 1 abstrak, 2 orientasi, ketiga komplikasi, keempat klimaks, kelima resolusi, dan keenam koda. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu karya sastra, contohnya tema pertentangan dalam keluarga. Kedua, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, misalnya jangan menjadi budak cinta, hendaklah menolong, dan sebagainya. Ketiga, tokoh adalah individu rekaan atau pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh utama, tokoh antagonis, yaitu bertentangan dengan protagonis, dan tokoh tritagonis, yaitu menjadi penengah atau tokoh tambahan. Keempat, penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak karakter tokoh tersebut. Dibedakan menjadi analitik, yaitu secara langsung, kemudian dramatik, misalnya dari penampilan fisiknya, kemudian kontekstual melalui penyajian watak lewat gaya bahasa. Kelima, sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang dalam menyampaikan cerita melalui tokohnya. Dibedakan menjadi akuan, sudut pandang orang pertama, misalnya memakai kata ganti saya, aku, hamba, beta. Kemudian yang kedua, diaan atau orang ketiga, contohnya ia, dia, nama orang bisa Vianda, bisa Ricky, bisa Jordi, dan lain-lain. Keenam, latar atau setting adalah petunjuk yang berkaitan dengan cerita. Dibedakan menjadi latar tempat, di sekolah, di pasar, kemudian latar waktu, pagi, siang, dan latar suasana, cerah, sedih, gelisah. Ketujuh adalah alur, urutan atau rangkaian kejadian peristiwa dalam cerita. Dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan unsur ekstrinsiknya meliputi 1. Kebesaran pemerintahan, menceritakan kehidupan pejabat. Kedua, keagamaan atau religius. Ketiga, politik. Keempat, ekonomi. Dan yang kelima, sosial atau yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan kebahasaan dalam teks cerita sejarah meliputi keterangan, ada keterangan tempat, di, ke, dari, keterangan waktu, contohnya sebelum, sesudah, keterangan alat, dengan, keterangan tujuan, agar, supaya, keterangan cara, secara, dengan cara, keterangan penyerta, bersama, beserta, keterangan perbandingan, bagaikan, laksana, dan keterangan sebab, karena, sebab. 2. Kata sifat, kata yang menerangkan sifat, contohnya cantik, baik, jahat, iri. Ketiga, bahasa kias, yaitu ada simbolik, menggunakan simbol, contohnya mengangguk, tanda setuju. Ungkapan atau bahasa kias, buah hati, anak, besar kepala, sombong. Contoh judul teks cerita sejarah. 1. Cerita sejarah Candi Prambanan, cerita sejarah nama kota Bandung, cerita sejarah pahlawan R.A. Kartini, cerita sejarah Bandung Lautan Api, dan cerita sejarah pertempuran Surabaya. Di sini Ibu sajikan contoh cek cerita sejarah beserta strukturnya. Ada orientasi yaitu bagian awal, kemudian komplikasi munculnya masalah, klimaks sampai pada masalah, disusul dengan resolusi atau penyelesaian, jalan keluar dari masalah, dan terakhir atau penutup adalah koda.
Soal atau tugas yang harus kalian kerjakan adalah menulis, membuat, atau mencari contoh teks cerita sejarah. Kemudian kalian akan menganalisis dengan cara menunjukkan strukturnya, unsur pembangunnya, dan kebahasaannya. Sampai sini paham mengenai teks cerita sejarah? Ibu cukupkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih.